Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ferdiansyah. Di video kali ini saya akan berbagi tentang phishing. Apa itu phishing? Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi, nama, usia, alamat, serta data akun, username dan password, dan data finansial seperti informasi kartu kredit dan rekening. Tujuan dari phishing. Phishing bertujuan untuk memancing orang, memberikan informasi pribadi secara tanpa disadari. Padahal informasi pribadi yang dibagikan tersebut akan digunakan untuk tujuan kejahatan. Kenapa korban mau melakukan hal itu? Dikarenakan pelaku phishing biasanya menampakkan diri sebagai pihak atau institusi yang berwenang dengan menggunakan website atau email palsu yang tampak meyakinkan. Banyak orang berhasil dikelabui oleh pelaku. Jenis phishing. Yang pertama ada email phishing. Email phishing biasanya menggunakan media email untuk mengelabui calon korbannya. Jumlah aksi email phishing ini cukup banyak. Menurut data, terdapat 3,4 miliar email palsu yang dikirimkan setiap harinya. Contoh email phishing. Di sini terdapat contoh email phishing yang terlihat seperti email resmi dari BRI. Akan tetapi di sini merupakan email palsu yang digunakan oleh pelaku untuk mengelabui korbannya. Jenis phishing yang kedua yaitu spear phishing. Spear phishing atau sering disebut phishing tombak adalah jenis dari email phishing tetapi menyasar orang-orang tertentu. Perbedaannya, menggunakan pengiriman email secara masif dengan calon korban yang acak. Spear phishing menargetkan calon korban tertentu. Biasanya teknik ini dilakukan setelah beberapa informasi dasar calon korban dimiliki, seperti nama dan alamat. Contoh spear phishing. Di sini merupakan email dari Stock Stephen. Di sini si pelaku sudah mengetahui email korban, calon korban untuk dikelabuinya. Di sini ada bad grammar, non URL email, no kontak info, dan lain-lain. Jenis phishing yang ketiga yaitu walling. Walling tidak hanya mengelabui individu secara spesifik, tetapi juga individu yang memiliki kewenangan tinggi di suatu organisasi. Misalnya pemilik bisnis, direktur perusahaan, manajer personalia, dan lainnya. Dengan demikian, jika tindakan walling ini berhasil, akan banyak keuntungan yang bisa dimanfaatkan dari akses yang didapatkan. Jenis phishing yang keempat yaitu web phishing. Web phishing memanfaatkan website palsu untuk mengelabui calon korban. Website akan terlihat mirip dengan website resmi dan menggunakan nama domain yang mirip atau sering disebut dengan domain spoofing.
Web phishing ini merupakan jenis phishing yang sering terjadi di masyarakat umumnya. Berikut contoh web phishing. Di sini terlihat halaman Facebook yang awam kita lihat pada saat login. Nah, padahal di sini bukan benar-benar dari Facebook. Kita lihat dari path-nya di situ bukan www.facebook.com, akan tetapi www.facebook.cxx6.com. Di sini kalian jangan sekali-kali untuk mencoba login ke halaman Facebook ini, akan tetapi si calon korban akan berhasil terkelabui dan akhirnya masuk. Bagaimana aksi phishing dijalankan? Yang pertama, pelaku memilih calon korban. Pada awal tahapan kegiatan web phishing dimulai dengan menentukan siapa calon korbannya. Mayoritas korban yang diincar adalah pengguna platform pembayaran online seperti PayPal, Dana, OVO, M-Banking, dan lain-lain. Yang kedua, pelaku menentukan tujuan phishing. Setelah mendapatkan target korban, pelaku akan menargetkan username dan password pengguna untuk menguasai akun. Yang ketiga, pelaku membuat website phishing. Untuk melancarkan aksinya, pelaku akan membuat website palsu untuk melakukan aksi phishing. Pelaku akan membuat website yang nama domainnya mirip dengan yang asli, sehingga korban meyakini bahwa website itu asli. Yang keempat, calon korban mengakses website phishing. Dengan tampilan website yang meyakinkan, tidak sedikit calon korban yang terkelabui dan akhirnya mengakses website tersebut. Yang kelima, calon korban mengikuti instruksi pelaku. Calon korban diminta melakukan update informasi pribadi, yaitu data pembayaran pada akun yang digunakan. Pada saat selesai mengisi data dan melakukan submit, saat itulah semua informasi korban berhasil dimiliki. Yang keenam, data korban akan dimanfaatkan. Berikut pemanfaatan data korban dalam kejahatan phishing. Yang pertama, menjual informasi yang didapatkan ke pihak ketiga yang membutuhkan data calon konsumen, misalnya untuk tujuan telemarketing atau kegiatan marketing online lainnya. Yang kedua, menjual informasi data tersebut untuk kepentingan politik atau iklan penjualan produk. Yang ketiga, menjalankan aksi penipuan, misalnya dengan menyatakan seseorang memenangkan undian tertentu yang pada akhirnya meminta orang tersebut mengirimkan sejumlah uang. Yang keempat, penggunaan data yang dimiliki untuk mencoba membobol akun yang dimiliki atau akun orang lain. Yang kelima, melakukan pinjaman online mengatasnamakan korban dengan menggunakan data diri lengkap korban. Tentu saja korbanlah yang akan ditagih pelunasan atas pinjaman tersebut. Tips terhindar dari phishing. Yang pertama, selalu update informasi terkait phishing.
Sebelumnya, Anda sudah mengetahui jenis phishing, namun tidak menutup kemungkinan phishing hari demi hari akan semakin berkembang. Oleh karena itu, selalu ikuti berita perkembangan phishing dengan baik. Salah satunya insiden keamanan data yang terjadi di Tokopedia baru-baru ini. Yang kedua, jangan asal klik link yang diterima. Walaupun Anda menjadi sasaran phishing, tetapi Anda belum tentu menjadi korban phishing. Tergantung Anda mengklik tidaknya link yang dikirimkan oleh pelaku. Yang ketiga, pastikan keamanan website yang diakses. Pastikan hanya melakukan transaksi pada website yang menggunakan SSL saja, yaitu website yang ditandai dengan penggunaan protokol HTTPS. Yang keempat, gunakan browser yang terbaru. Browser yang terbaru dapat melindungi keamanan data privasi Anda. Ketika aplikasi melakukan pembaruan, berarti akan selalu ada perbaikan fitur yang efektif sehingga untuk meningkatkan keamanannya. Yang kelima, waspada ketika diminta data pribadi. Jangan pernah memberikan data pribadi Anda ketika mengakses sebuah website, kecuali website yang resmi dan data Anda dibutuhkan untuk melanjutkan suatu transaksi. Yang keenam, cek akun secara berkala. Terkadang kita telah melakukan registrasi di website tertentu, padahal website tersebut tidak pernah digunakan lagi dan data Anda masih ada dalam platform tersebut. Solusinya yaitu dengan penghapusan akun atau melakukan perubahan password secara berkala. Yang ketujuh, gunakan two-phase authentication. Jika platform yang digunakan didukung fitur two-phase authentication, maka Anda harus selalu mengaktifkan fitur tersebut. Sistem ini menggunakan verifikasi dua langkah. Pada saat pelaku phishing sudah menemukan username dan password Anda, tetapi tidak mempunyai kode verifikasi, maka platform tidak akan melanjutkan proses dan akun Anda akan terlindungi dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.